Kita kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Asrun menarik, bukan 02 saja yang mengapresiasi, tapi 01, 03 juga. Bahkan tadi kita dengarkan Pak Abdul Aziz mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator dan cukup menunjukkan kenegarawanan para hakim MK yang bertugas untuk bisa menunjukkan keputusannya dalam persidangan kali ini. Pandangan dari Prof. Asrun sendiri, apakah memang 3 hakim yang menunjukkan dissenting opinion ini menyelamatkan ataupun menjaga kredibilitas dari MK di depan publik? Saya kira ya pendapat hakim itu adalah pendapat yang sifatnya pribadi, personal ya. Dan yang dijadikan ukuran adalah pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai pendapat lembaga. Dan saya lihat para hakim ini ya membuka ruang bahwa proses pemilu presiden ini tetap diperhatikan, tapi tetap harus ada kaitannya dengan sengketa hasil. Ya, sengketa hasil. Jadi bukan berdiri sendiri, karena menurut Mahkamah telah melihat bahwa hasil telah bekerja, ya, menerima pengaduan, memberikan pengaduan dari semua para pihak, dan ada catatan bahwa kenapa misalnya tidak berhasil, ya, atau bahwa itu tidak mengabulkan karena kurang bukti, ada segi material kurang, ya, kesalahan prosedur, macam. Jadi posisi mahkamah tetap, bahkan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil, ya, misalnya katakanlah kejadian di beberapa TPS, dikupas juga oleh majelis hakim MK, dan dengan catatan bahwa persoalan-persoalan di TPS yang sifatnya sporadik itu telah diperiksa, telah diputus, dan ada juga memang tidak ada masalah. Jadi mahkamah ini tetap berpegang pada konstitusi, pada pasal 24C, ya, Undang-Undang 45 mengatakan mahkamah memutus sengketa hasil pemilu. Jadi hasil itu bukan sekedar angka, ya, tentunya. Hasil itu tidak sekedar angka, tapi proses juga bukan sekedar proses saja dilihat. Proses dikaitkan dengan bagaimana perolehan suara yang tercapai. Jadi saya nggak tepat juga kalau dibilang mahkamah itu mahkamah kalkulator. Ya. Nggak ada mahkamah kalkulator, yang adalah mahkamah konstitusi. Kalau kalkulator, pengadilan, ya. Dan yang istimewa dari putusan ini adalah tadi ada pendapat dari hakim yang berbeda bahwa menghendaki beberapa pemungutan suara di sejumlah provinsi, tapi dengan tetap menyertakan Prabowo Gibran. Jadi bukan diskualifikasi. Jadi dari sekian ratus halaman putusan MK itu tidak ada sedikit pun yang menyerahkan padanya diskualifikasi, baik secara pasangan calon, ya, Prabowo Gibran, maupun secara tunggal Prabowo Gibran saja. Jadi saya lihat ini satu putusan yang cukup bagus, ya. Dan kemudian tentunya mau tidak mau memang harus objektif, ya, bahwa ketika tidak terjadi posisi bansos, maka dikatakan tidak terjadi posisi bansos dalam keterangan Pak Menteri. Kemudian kalau tidak ada bukti cawe-cawe presiden, maka dikatakan bukti presiden. Ya. Tadi catatan filosofis dari Profesor Arif, kemudian Profesor Salim Islam, itu adalah bagian dari perlindungan dan juga memberikan rekomendasi perbaikan ke depan. Baik. Jadi tetap bahwa mengakui ketetapan KPU disertai rekomendasi. Jadi tidak ada yang tergeser. Memang kali ini ada dissenting, dan baru kali dalam pemeriksaan MK ada dissenting. Dan itu wajar-wajar saja, ya. Yang penting hakim itu tidak bicara di luar, ya. Seperti kemarin bicara dalam sidang aja. Dan prosesnya pendapat dia yang dilihat. Saya kira gitu pendapatnya. Baik Prof. Asrun. Nah, Mas Umam, bagaimana kemudian pengaruhnya hasil putusan MK ini terhadap langkah dari masing-masing partai politik pengusung pasangan calon masing-masing 01, 02, 03 untuk kedepannya? Dan juga bagaimana ini efeknya dalam transisi dari pemerintahan yang ada saat ini menuju pemerintahan berikutnya? Iya. Mbak Putri, terkait dengan konteks ini, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini rasanya ini menjadi sebuah perekat rekonsiliasi yang cukup efektif bagi semua pihak. Apalagi kalau misal tadi disampaikan ada kubu 01, 03 misalnya mengapresiasi
3 dissenting opinion dari para hakim sebagai negarawan. Tapi di 02 tentu bukan hanya 3, tetapi juga 5 yang lain. Bahkan kalau misalnya diakumulasi, bukan hanya hakimnya, termasuk para capres-cawapres yang juga kemudian menunjukkan respon yang cukup positif, tetap memberikan ruang apresiasi terhadap pertarungan secara hukum konstitusional, tetapi tetap pada ranah disiplin tata negara yang harus diakui, diapresiasi. Nah, maka statement misalnya tadi dari Pak Mahfud, Pak Ganjar, rasanya itu hal yang sangat menarik ya, yang sangat baik. Ada cukup banyak kontroversi, tetapi kemudian ketika kemudian undang-undang sudah menetapkan di undang-undang konstitusi misalnya, undang-undang dasar pasal 24 bahwa putusan dari MK adalah final and binding, di undang-undang MK juga sama di pasal 10, maka kemudian semua pihak mengapresiasi itu dan menerima itu dengan sikap legowo. Nah, meskipun juga di saat yang sama ini nanti akan menjadi sebuah satu kekuatan, akumulasi kekuatan, terutama di 02. Prabowo Gibran akan disahkan oleh MK, termasuk juga penyelenggara pemilu yang kemarin sudah disampaikan oleh KPU sebagai pemenang dari pemilu 2024 ini. Nah, apa yang kemudian impactnya? Impactnya maka kemudian power politiknya secara tidak langsung akan diterima oleh 02. Tetapi diakui atau tidak, ini akan menjadi sebuah modal awal bagi 02 untuk mengakumulasi kekuatan yang lebih besar. Karena bagaimanapun juga transisi kekuasaan itu membutuhkan backup, terutama dari kekuatan parlemen yang juga memadai. Praktis per hari ini baru 42-45%. Kalau misal nanti kemudian sejumlah pihak, terutama elemen-elemen yang tampaknya sudah menunjukkan sinyal-sinyal politik untuk bergabung di 02, maka besar kemungkinan nanti proses transisinya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih smooth, supaya kemudian dalam konteks ke depan tidak terjadi instabilitas yang memadai. Meskipun demikian, harus diakui, hal yang perlu dilakukan oleh 02 dalam konteks ini Prabowo Gibran adalah setidaknya ada 2. Pertama, tadi konsolidasi itu satu hal. Yang kedua, betul-betul berdisiplin diri dalam bersikap, berstatement, juga bermanuver, supaya tidak memunculkan instabilitas politik yang memadai, terutama pada fase transisi kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, tentu mencoba untuk menjawab semua tantangan, semua kekhawatiran, semua tudingan, terutama yang selama ini dialamatkan oleh rival-rival politiknya dari 01, 03, termasuk sebagian dari kekuatan masyarakat sipil bahwa terjadi democratic regression atau kemunduran demokrasi dalam konteks proses demokrasi yang kemudian memunculkan dinamika selama pemilu. Nah, kalau misalnya itu bisa dijawab dengan baik oleh Prabowo Gibran, rasa-rasanya hampir tidak ada sebuah gejolak yang memadai. Dan per hari ini kalau misalnya kita cermati, gejolak di level elit tidak tampak ada satu peta polarisasi yang cukup signifikan di akar rumput. Artinya, kalaupun kemudian masih ada narasi-narasi kritis di level elit, rasanya masyarakat barangkali ada juga aspek political disengagement dengan situasi saat ini, tetapi situasi baiknya ya tidak akan terjadi sebuah dinamika yang seperti misal di 2019 yang lalu ada benturan, bahkan ada jatuh korban, belasan orang nyawa melayang. Per hari ini tidak ada. Dan ini menjadi bekal yang baik. Tinggal beberapa catatan tadi dijawab dengan baik, termasuk catatan dari beberapa materi yang harus diapresiasi juga dari dissenting opinion untuk perbaikan sistem kepemiluan kita ke depan. Konteks demokrasi ke depan, supaya kemudian penyelenggara pemilu termasuk lembaga negara yang memiliki otoritas tupoksi sebagai pengawas kepemiluan tidak hanya ada tetapi seperti tidak ada. Wujuduhu keadami ada tapi seperti tidak ada. Karena laporan-laporan disampaikan seolah kemudian tidak ditanggapi, tetapi kemudian dalam proses yang berjalan alasannya rata-rata mirip dengan sebelum-sebelumnya, yaitu laporan tidak lengkap, laporan kurang memadai dan sebagainya. Nah, ke depan ini harus ditata betul supaya kemudian sistem kepemiluan semakin kuat, demokrasi juga semakin terkonsolidasi. Ya, ini menarik juga kalau kita dengarkan pandangan dari Mas Umam. Kita lupakan ataupun juga kita sudahi karena memang hasil putusan MK merupakan akhir dari proses pemilu, tapi kemudian apa untuk kedepannya? Nanti mungkin bisa diberikan pandangan Pak Zainuddin Paru juga apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sistem pemilu kedepannya, termasuk juga nanti akan diberikan pandangan Pak Abdul Aziz, termasuk juga bagaimana mata ataupun juga kredibilitas dari MK ini di depan publik. Apakah memang sudah mendapatkan kepercayaan dari publik kembali setelah keluarnya putusan MK ini? Sesaat lagi.